Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, dalam rangka momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan membahas sebuah buku berjudul Muhammad Nabi Cinta, karya Craig Considen, penerbit Naura Book pada tahun 2018. Muhammad Nabi Cinta adalah kumpulan tulisan Craig Considen yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan sosok Nabi Muhammad, terutama yang berkaitan erat dengan nilai-nilai toleransi, pluralisme, hubungan Islam dan politik, hingga bagaimana sosok Muhammad yang anti rasisme. Dalam bukunya berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, Michael Hart menempatkan Muhammad pada urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya manusia sepanjang sejarah yang sangat berhasil baik pada level keagamaan maupun sekuler. Craig sudah meneliti mengenai kehidupan Nabi Muhammad. Berdasarkan bacaan dan pengalaman, penulis mendapati bahwa Muhammad memiliki pandangan-pandangan penting mengenai bagaimana memperlakukan warga non-muslim. Gagasannya mengenai kebebasan beragama membuatnya menjadi juara dunia dalam hal hak asasi manusia. Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi dalam buku Muhammad Nabi Cinta ini. Yang pertama adalah toleransi beragama. Craig menjelaskan, toleransi adalah sikap yang diajarkan Islam jauh sebelum Islam tersebar ke belahan dunia. Hal itu dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sekitar tahun 631 Masehi, terutama saat golongan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid dan Kristen Najran secara terbuka mendiskusikan perihal pemerintahan, politik, dan agama. Dalam diskusi tersebut, mereka bersepakat pada banyak persoalan, tetapi mereka juga sepakat untuk tidak bersepakat pada persoalan-persoalan teologis. Setelah melakukan perbincangan diplomatik, kalangan Kristen berkata kepada Nabi Muhammad bahwa sudah waktunya mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Karena tidak ada gereja terdekat untuk melaksanakan ibadah, akhirnya mereka keluar masjid untuk bersembahyang di jalanan Madinah. Alih-alih membiarkan kalangan Kristen beribadah di jalanan yang padat dan berdebu, Nabi Muhammad justru berpaling kepada mereka dan berkata, "Kalian adalah para pengikut Tuhan. Silakan berdoa dalam masjidku. Kita semua saudara sesama manusia." Akhirnya, kelompok Muslim mengizinkan kalangan Kristen untuk menggunakan Masjid Nabawi, suatu tempat suci Islam, untuk beribadah dengan bebas. Tak hanya mengizinkan beribadah di Masjid Nabawi, Muhammad juga memberikan sebuah garansi tertulis bahwa Nabi akan melindungi nyawa, harta benda, dan hak asasi mereka seperti kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama. Yang kedua adalah antirasisme. Dalam buku ini, Craig juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang anti rasisme. Hal itu terbukti dengan persahabatan Nabi dengan Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang naik ke posisi termuka dalam komunitas Muslim Arab abad ke-7. Bilal sedemikian dihormati di kalangan para sahabat sehingga orang-orang menyebutnya Tuan. Dia akhirnya menjadi muazin ataupun penyeru azan Nabi Muhammad, atau pemimpin yang bertanggung jawab menyeru umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Khutbah terakhir Nabi Muhammad di Gunung Arafah pada tahun 632 Masehi merupakan manifestasi antirasisme yang paling penting. Beliau menyatakan orang Arab tidak lebih unggul dibanding non-Arab, atau orang non-Arab lebih superior daripada orang Arab.
Orang kulit putih tidak lebih unggul daripada orang kulit hitam, juga orang kulit hitam tidak lebih unggul daripada orang kulit putih, kecuali karena kesalehan dan amal perbuatan baik. Tulisan-tulisan Craig dalam buku 184 halaman ini penting disimak dan ditelaah untuk lebih memahami makna toleransi yang hakiki dalam Islam. Kekaguman Craig yang notabene seorang Nasrani terhadap sosok Nabi Muhammad menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa Muhammad adalah ajaran yang syarat dengan cinta damai dan anti kekerasan. Ajaran Islam yang sejati itu mengutamakan kasih sayang, bukan kekerasan dan kebrutalan sebagaimana digambarkan oleh banyak media yang anti-Islam.